Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad atau Rahman Akil. Ya, di sini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan bab yang ketujuh, yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Nah, pada materi pertama kita akan membahas tentang pendidikan sistem. Sebelum kita masuk ke pendidikan sistem, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu sistem. Menurut The Random House Dictionary of the English Language, sistem adalah suatu kumpulan fakta, prinsip, doktrin, dan lain-lain semacamnya dalam bidang khusus mengenai pengetahuan atau pemikiran. Kumpulan itu tersusun rapi dan bersifat komprehensif. Dan menurut Fatah, pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan makro. Secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Sedangkan secara makro menjangkau elemen-elemen yang luas. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem menurut Combs dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Dan pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. Subbab yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana di antara komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terikat sehingga membentuk suatu sistem. Menurut Irianto, pendidikan pada dasarnya adalah hubungan erat antara siswa dan guru atau dosen dengan mahasiswa, antara sekolah dengan perguruan tinggi di lingkungan wilayah tertentu. Hubungan tersebut suatu ketika dinamakan open system karena organisasi pendidikan merupakan subjek yang melibatkan lingkungannya. Ada 3 elemen penting dalam model proses input-output, antara lain yang pertama, siswa sebagai bahan ajar sekolah atau perguruan tinggi berasal dari lingkungannya. Lingkungan eksternal juga merupakan sumber memperoleh sumber daya. Yang kedua, tempat proses dan organisasi yang dikenal dengan teknologi produksi. Dan yang ketiga, sistem hubungan kemanusiaan yang merupakan jembatan antara lingkungan eksternal dan organisasi pendidikan yang merupakan efek dari produksi pendidikan yang bertanggung jawab. Lingkungan pendidikan pada umumnya juga bersaing pada kesehatan, pertahanan, dan tujuan lain yang mengamankan sumber-sumber pendanaan. Subbab yang ketiga yaitu input sekolah. Input atau masukan, apa itu? Ya, dapat kita definisikan bahwa input atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh sistem sekolah untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan atau output yang diharapkan. Masukan atau input terdiri atas 3 hal, yaitu yang pertama masukan baku, masukan instrumental, dan yang ketiga adalah masukan lingkungan. Untuk ketercapaian pendidikan yang bermutu, fungsional, produktif, efektif, dan akuntabel, maka diperlukan beberapa hal yang terikat dengan input, antara lain peserta didik, ketenagaan, fasilitas, biaya, kurikulum, perencanaan, dan evaluasi, serta hubungan dengan masyarakat dan iklim sekolah yang memadai. Selanjutnya, subbab yang keempat yaitu proses sekolah. Apa itu proses? Menurut Sagala pada tahun 2010 yang mengatakan proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Suatu proses agar keberhasilannya sesuai harapan, maka harus diawali dengan perencanaan. Nah, perencanaan yang baik akan mendorong terselenggaranya proses yang ideal, serta setiap pelaksanaan proses harus mengetahui unsur-unsur perencanaan. Misalnya,
Bagi seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran, maka guru tersebut harus menguasai unsur-unsur perencanaan proses pembelajaran yang baik. Seperti yang pertama, kebutuhan peserta didik. Apa saja yang dibutuhkan peserta didik? Apakah peserta didik membutuhkan buku, membutuhkan media, dan yang sebagainya. Kedua, ada kompetensi dasar. Dan yang ketiga, tujuan apa yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Dan yang keempat adalah strategi atau lain-lain. Bagaimana agar pelajaran yang kita berikan bisa masuk ke dalam pikiran siswa, bisa diterapkan oleh siswa. Nah, kita butuh strategi tersebut. Jika perencanaan yang kurang optimal, hanyalah akan menghasilkan kegagalan. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Selanjutnya, sebab yang kelima yaitu output sekolah. Apa itu output? Output merupakan hasil dari proses menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Kemudian outcome sekolah. Apa itu outcome? Outcome sekolah merupakan keluaran tidak langsung atau menentukan keberhasilan atau tidaknya sistem sekolah. Outcome pendidikan berbagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah, dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang mendengar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.